sehingga perhiasan istri, memang aset sudah terjual. Akhirnya saya jatuh sejatuh-jatuhnya. Usaha saya bangkrut, jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya, mungkin Allah belum mengizinkan saya untuk jatuh ke titik-titik keputusasaan, sehingga waktu itu masih ada sedikit saya akan sedikit bercerita pengalaman yang memang begitu pahit juga. Tapi dalam kepahitan ini memang ada hikmahnya. Karena roda itu memang berputar, hidup itu memang butuh ujian dan cobaan. Ya. Di sini saya pernah mengalami jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan itu pun adalah pelajaran sangat berharga bagi saya. Mudah-mudahan pengalaman yang saya bagikan ini dapat menjadi motivasi buat teman-teman untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Ya. Sebagai seorang pelaku bisnis memang butuh kerja keras dari diri kita sendiri, karena hal yang ingin kita dapatkan, pencapaian yang kita ingin kita raih adalah berawal dari kerja keras kita. Sebagaimana pepatah yang mengatakan, apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Begitulah pelajaran yang dapat kita raih. 2015 akhir, tahun pertama saya memulai mencoba belajar budidaya jamur tiram ini dengan modal seadanya, bermodal nekat dan bacot gitu. Ya, kenapa saya memilih jamur tiram ini? Yang pertama, modalnya memang tidak besar, ya, relatif. Mau modal berapa, mau mulai dari mana, kita bisa mulai dari perlahan. Ya, jadi belajar budidaya jamur tiram yang saya lakukan di sini memang dari nol semua. Ya, butuh usaha, gagal berkali-kali. Memang dalam setahun itu namanya merintis. Semuanya mulai dari nol, mulai membangun, belajar ke sana ke sini. Semuanya saya lakukan dari nol, bahkan mandiri, ya, otodidak juga. Ya. Dan saya rintis di sini bukan hanya dari ilmunya saja, tapi bagaimana produksinya, bagaimana pemasarannya, semuanya. Alhamdulillah pada tahun kedua usaha saya ini mulai terlihat, ya, mulai diminati dan berkembang. Sudah terlihat laba dan keuntungannya. Itu tahun kedua bisa dikatakan usaha saya itu lagi naik daun. Ya. Sebagai pelaku bisnis ini adalah suatu prestasi. Ya, suatu prestasi yang kita raih, hasil yang kita banggakan. Entah apa yang terjadi, mungkin saya waktu itu masih darah-darah mudanya, ya. Ketika usaha saya ini lagi naik daunnya, kebanggaan saya muncul. Mungkin kebanggaan ini terlalu diwahkan gitu. Di sini keluar sifat ambisius saya, ya. Pada tahun kedua ini, ketika sedang naik-naiknya, saya percaya diri mencoba mengembangkan produksi, mengembangkan usaha dengan meminjam suatu perbankan. Ya. Pinjaman ini, ya, di sini saya tidak terlalu memikirkan apakah kalau saya meminjam ini bisa tidak nanti hasil usaha saya menanggulangi angsuran saya per bulan. Itu tidak terlalu saya perhitungkan. Saya yakin usaha saya itu maju. Ya. Memang benar, di situ manajemen saya mulai goyah. Yang pertama, saya terlalu percaya diri dan ambisius. Ambisius yang saya alami di sini ketika usaha saya sedang naiknya. Ya, karena saya muda, saya membeli keinginan, bukan kebutuhan. Seharusnya saya membeli kebutuhan, tapi saya membeli keinginan seperti motor saya beli, kebutuhan, ya, seperti jam tangan, HP. Ya, ketika itu memang darah muda-mudanya, iya, saya dapatkan kemenangan, kebanggaan batin. Ternyata di sisi lain, usaha saya terbengkalai dengan kelalaian. Ya, dengan kelalaian. Hingga akhirnya pada tahun ketiga mulailah terlihat hasil dari kelalaian saya. Ya, akhirnya karena permintaan sudah tidak terbendung lagi, saya sudah malas mencari tenaga kerja, tapi tidak dikontrol, terlalu lepas ambisiusnya. Pada akhirnya usaha saya bangkrut, jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya, kalau bisa dikatakan berkeping-keping
jatuhnya berkeping-keping dan tidak bisa dibenahi lagi. Di sini saya mulai jatuh dan sejatuh-jatuhnya. Di sisi lain kebutuhan rumah tangga sangat mendesak waktu itu, ya. Sangat mendesak dan tidak bisa ditunda. Waktu itu hutang saya banyak, ya, biaya produksi pesanan banyak waktu itu, namun semuanya gagal karena tidak terkontrol. Akhirnya uang saya raib, ya, uang konsumen harus dikembalikan, modal habis. Jadi saya kerugiannya berlapis-lapis waktu itu, benar berlapis-lapis. Sehingga yang terjadi, saya menjual motor saya, ya, motor yang pertama kali saya dapatkan dari Jamur ini saya jual kembali. Hingga perhiasan istri, memang aset sudah terjual. Akhirnya saya jatuh. Saya down sebenarnya waktu itu, bangkit lagi. Walaupun benar kata orang, hal yang paling sulit dalam berusaha itu adalah bangkit dari kegagalan. Hal yang paling sulit dalam usaha itu memang bangkit dari kegagalan. Tapi ketika seorang bisa bangkit dari kegagalan, itu adalah prestasi yang sangat besar. Karena itulah arti dari naik kelas. Merintis bisa, gagal pun ketika merintis bisa, karena masih belum ada ilmunya. Tapi kalau ketika sudah berhasil dan gagal lagi, sehingga pada tahun keempat, 2019, alhamdulillah mulai lagi saya bangkit perlahan-perlahan, justru berhati-hati dan bekerja keras lagi. Semuanya dapat, saya dapatkan pelajaran. Kalau dari segi pemasaran, jujur, ketika tahun kedua itu semuanya sudah saya kuasai. Pemasaran saya kuasai, ilmu produksi saya kuasai, ya. Ya, di sini bisa dikatakan saya yang menguasai pasar, bisa jadi dikatakan saya menguasai pasar, ya. Semua ada konsumen dari daerah antar kota A, kota B, dia tahu, dia banyak yang datang. Cuman satu hal yang tidak bisa saya kuasai waktu itu hati, ya, menguasai hasrat diri. Cuman hanya itu. Kalau manajemen, alhamdulillah waktu itu saya yakin saya sudah menguasai semuanya dari hulu ke hilir, ya. Bagaimana produksinya saya sudah kuasai, pemasarannya. Alhamdulillah pada tahun keempat saya bangkit kembali perlahan-lahan, ya. Dan sekarang alhamdulillah mulai lagi. Memang dampak dari kegagalan ini sangat besar, ya. Lebih besar dari gagal ketika merintis, karena kita akan kehilangan segalanya. Kehilangan pasar, kehilangan pelanggan, kehilangan konsumen, kehilangan semangat, kehilangan modal, aset, semuanya. Cuman kalau kita berhenti, apa yang akan kita lakukan? Ya, kalau kita putus di sini, apa yang akan kita lakukan? Sudahkah ada penggantinya? Tidak. Jadi apapun usaha teman-teman, ketika mengalami kegagalan, ketika mengalami jatuh, usahakan bangkit kembali. Insya Allah teman-teman akan mendapat